Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini Allah masih tetap memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan kita bisa menghadiri Amrin Jami ini. Ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Karena nikmat Allah yang telah diberikan pada kita sangat banyak. Apabila kita hitung-hitung, jelas kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Olehnya itu, nikmat hidayah, nikmat kesempatan yang telah diberikan pada kita, dan kita bisa hadir pada saat ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap kita semua, dan kita mampu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan pasti insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Kasar kelak. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Para saudara jemaah sekalian, satu-satunya orang iman harus bertanggung jawab terhadap keimanannya masing-masing. Berusaha menanamkan di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan kita, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Hal ini dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ma'rifah bi qalbi, mengerti dengan hati kita. Hati kita mengetahui, hati kita memahami bahwa Allah Maha Kuasa. Surganya Allah ada, nerakanya Allah pasti ada, dan berjumpa dengan Allah pasti ada. Jannatu haqqun wa naru haqqun wa liqa'ika haqqun. Dan diucapkan dengan lisan kita. Ucapan lisan kita ini merupakan perjanjian dengan Allah. Ini berulang kali. Pertama, ketika umur kita di dalam kandungan ibu, ketika janin berumur 120 hari, kita mengadakan perjanjian dengan Allah. Isi perjanjiannya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau janin tersebut menjawab qalu bala sayyidina, ya kami menyaksikan, maka kita sudah Islam di dalam perut ibu. Jadi Islam kita itu sudah di dalam perut ibu, tergantung dari kedua orang tuanya, dijadikan Yahudi, dijadikan Nasrani, atau dijadikan Majusi. Setelah lahir, kita juga berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
maka sah Islam kita. Bahkan 17 kali sehari semalam kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Olehnya itu kita harus menetapi terhadap janji kita. Karena orang yang mampu menjawab qalubal sayyidina dihidupkan oleh Allah karena sanggup memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku Allah. Olehnya itu iman dan Islam ini kita harus jaga, kita tetapi sampai ajal pati kita masing-masing. Keimanan ini terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yasidu wa yanqus. Iman itu bertambah, terkadang berkurang. Bertambahnya keimanan karena kita selalu taat, ridho terhadap qadar-qadar dari Allah yang telah diberikan pada kita semua. Berkurangnya keimanan karena selalu banyak berbuat maksiat. Olehnya itu, agar kita keimanan ini tetap stabil, maka Ali bin Abi Thalib ada 3 pesan kepada kita semua agar keimanan ini tetap berada di dalam hati kita, yaitu yang termaktub di dalam kitab Nasihul Ibad karya Ibnu Hajar al-Asqalani an Ali bin Abi Thalib rahimahullah qala kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrin nas wa kun indan nasi rajulun minan nas. Jadi nasihat pertama Ali bin Abi Thalib kepada kita semua, kun indallah khairun nas. Jadilah kamu sekalian manusia yang terbaik di sisi Allah. Untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah adalah indikatornya terdapat di dalam surat Ali Imran 133. Yusari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh maghfirah, memperoleh pengampunan dari Allah. Ingatlah bahwa surganya Allah itu luasnya seperti langit dan bumi dan diberikan terhadap orang yang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri khas dari orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang yakin pada yang gaib. Percaya adanya surga, adanya neraka, yakin terhadap yang gaib. Dan mendirikan sholat. Setelah kita melaksanakan sholat akan timbul kesalihan sosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan terhadap apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah. Ini dengan sendirinya akan terjadi. Maka kita sebagai orang iman berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Pesan yang kedua, wa kun indan nafsi syarrin nas. Jadilah kamu sekalian manusia yang paling jelek di antara sesama manusia. Sehingga timbul motivasi untuk berusaha semaksimal mungkin menertibkan dan meningkatkan keimanan kita. Kalau kita sudah menjadi orang saya lebih baik dari mereka, berarti kita timbulnya nanti ujub, dihiasi-hiasi lebes, adanya jadi takabur. Maka kita menjadi orang yang paling jelek di antara manusia, sehingga kita menjadi termolestasi untuk beribadah kepada Allah dan menjadi orang yang baik. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan,
kaya, hartanya melimpah ruah, semangat dalam berinfak. Hartanya kurang, rezekinya kurang, tetap semangat dalam berinfak. Tidak dikurangi infaknya, tetap seperti itu. Itu tergantung dari kita. Mau umpamanya penghasilannya 1 juta, mau 5%, mau 2,5%, mau 10%, itu silakan. Tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Karena segala sesuatu yang telah diberikan di jalan Allah, maka nanti akan dijumpai di hadapan Allah. Dan mau memaafkan dan mengampuni terhadap sesama manusia, menahan amarah, dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, jadilah kamu sekalian manusia biasa di antara manusia. Karena kita ini adalah manusia yang tidak luput dari namanya salah. Kullu bani Adam khoto'un. Tiap-tiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan, tidak luput dari namanya salah. Dan sebaik-baiknya salah adalah bertobat. Ini indikatornya di dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusakum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika berbuat fahsya, berbuat kejelekan dan menganiaya pada dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan menganiaya pada dirinya sendiri adalah sudah tahu kewajiban tapi tidak dikerjakan, sudah tahu dosa malah dikerjakan. Itu menganiaya pada dirinya sendiri. Kemudian zakarullah, ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka fastaghfiru lidzunubihim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dengan syarat walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dengan syarat jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah diperbuat, karena sudah tahu dosa, sudah tahu berpahala. Maka yang dosa ditinggalkan, yang berpahala kita laksanakan. Maka demikian itulah sebagai pembalasan dari Allah, yaitu surga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya, dan sebaik-baiknya orang yang beramal. Maka dari itu, mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dijadikan orang Islam. Kita hidup yang sekali ini dijadikan orang Islam merupakan suatu nikmat yang paling utama, mengalahkan semua dunia dan seisinya. Qul bi fadlillah falyafrahu fa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka iman ini lebih baik daripada apa-apa yang telah kamu kumpulkan di dunia. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim, wa nastaghfirullah innahu al-ghafurur rahim.